Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah dengan NIM 220 10 10 233 dari Fakultas Teknik Program Studi Ilmu Komputer di Universitas Bumi Gora Mataram. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenal tentang jaringan saraf tiruan nih teman-teman, yaitu model HAP. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada kenal nggak apa itu model HAP? Nah, jadi model HAP ini adalah jaringan saraf tiruan model HAP yang merupakan salah satu model pembelajaran paling awal dalam dunia jaringan saraf tiruan. Model ini dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Nah, prinsip utama dari model ini menyatakan bahwa neuron that fire together, wire together. Yang berarti jika dua neuron aktif secara bersamaan, maka koneksi atau bobot di antara keduanya akan diperkuat. Dengan kata lain, semakin sering dua neuron ini aktif bersama, maka hubungan mereka akan menjadi semakin kuat. Nah, prinsip ini menjadi landasan nih bagi banyak sistem pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian bagaimana sih rumus dari model HAP ini sendiri? Dalam model HAP itu bobot koneksi antara neuron itu diperbarui berdasarkan aktivitas input dan output neuron yang terhubung. Rumus dasar dari perubahan bobot pada model HAP ini adalah di mana WI baru itu sama dengan WI lama ditambah XI dan Y. Atau keterangannya begini. WI1 itu bobot dari data atau input kita yang pertama. Kemudian artinya value, nilai dari bobot yang kita input. Nah, X1 itu adalah input kita, kemudian Y-nya adalah outputnya, gitu. Selanjutnya, karakteristik model HAP. Model HAP ini memiliki beberapa karakteristik khasnya. Salah satunya adalah kemampuannya dalam memperkuat asosiasi antara neuron yang aktif secara bersamaan. Hal ini menjadikannya cocok untuk aplikasi seperti pengenalan pola dan memori asosiatif karena sifatnya yang sederhana dan berbasis pada aktivitas neuron saja. Nah, selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari model HAP ini sendiri. Kelebihan dari model HAP itu terletak pada kesederhanaan algoritmanya, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, selain itu juga karena menggunakan pendekatan unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak terawasi, model ini efektif untuk pengenalan pola tanpa memerlukan data target. Model ini juga berperan penting sebagai dasar teori bagi pengembangan jaringan saraf modern. Namun demikian, model HAP ini memiliki beberapa kelemahan. Model ini hanya mampu mempelajari pola-pola linear dan tidak dapat digunakan untuk memproses data dengan pola yang lebih kompleks. Artinya dia akan mempelajari pola yang dia pahami saja, yaitu berjalan linear gitu, seperti fungsi logika XOR. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi model HAP ini memiliki algoritma yang lebih sederhana, di mana algoritma pelatihan HAP dengan vektor input S dan targetnya adalah T. Rule yang pertama, menginisialisasi semua bobot. Artinya semua bobot yang kita masukkan itu perlu diinisialisasi terlebih dahulu menjadi 0 gitu. Kemudian rule yang kedua itu set masukkan PI itu sama dengan SI. Artinya ini bobot, value dari bobot yang kita masukkan itu 1, 2 dan seterusnya sampai N atau jumlah inputannya. Kemudian set keluarannya itu sama dengan A atau T. Untuk semua P1 perbaiki bobot. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat ini adalah jenis hitungan untuk mendapatkan bobot baru, di mana untuk mendapatkan bobot baru itu kita perlu menghitung bobot lama itu ditambah dengan delta W. Nah, delta W ini didapat dari PI1 dikali dengan T. Kemudian perbaikan biasnya itu didapat dari bias baru itu didapat dari bias lama ditambah delta B, di mana delta B itu didapat dari T. Oke, kita punya studi kasus di sini. Di sini ada dataset kita, yaitu di sini kita menggunakan fungsi N, di mana ada dua input, yaitu X1 dan X2.
kemudian ada bias dan target. Nah, nanti kita lihat nih apakah dari input ini sesuai nggak dengan target yang kita harapkan menggunakan fungsi fungsi N. Oke teman-teman, jadi saya sudah buatkan tabel untuk mencari perubahan bobot dan bobot baru. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan perubahan bobot nih. Nah, rumus untuk melakukan perubahan bobot itu kita lihat di sini ada delta W ya, delta W1 itu sama dengan nih input P1 dikali dengan targetnya yaitu T. Nah, sama dengan kita lihat nih input 1 itu nilainya 1 dan targetnya 1. Di 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, setelah dapat hasil akan kita masukkan di delta W1, yaitu hasil dari perubahan bobot untuk input 1 adalah 1. Nah, begitu terus selanjutnya teman-teman sampai tabel di W1 ini terpenuhi semua, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 0 dikali 0 itu sama dengan 0, dan 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Begitu terus selanjutnya untuk mencari delta W2, yaitu dimana rumusnya sama. Delta W2 itu sama dengan kita ambil yang input kedua yaitu P2, kemudian dikalikan dengan target yang sama, dimana di P2 ini ada 0 dan targetnya adalah 1, yaitu kita kalikan 0 dan 1 sama dengan 0. Nah, dapat hasilnya ini berapa? Sama dengan 0. Oke, setelah kita mendapatkan perubahan bobot, sebelumnya, nah untuk mendapatkan delta B ini teman-teman hanya perlu mengambil bobot dari target T. Targetnya dimasukkan ke dalam delta B-nya. Nah, selanjutnya ini kita kan sudah buat tabel baru nih untuk mencari bobot barunya setelah melakukan perubahan bobot. Nah, perubahan bobot seperti biasa ini kita tambahkan ya, kita ambil dari tabel sebelumnya di sini. Itu 1 0 0 Oke, selanjutnya langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat 00 di sini. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, itu yang perlu kita lakukan adalah menginisialisasi bobot menjadi 0. Jadi semua bobot awal itu diubah menjadi 0 karena kita mengambil biner dari input biner, kemudian keluarannya harus biner. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubahnya bobot ini menjadi 0 dulu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengambil nilai, untuk mencari nilai W ini, W baru. Nah, W baru ini teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. W baru itu didapat dari W lama ditambah delta T ya, delta T. Kemudian untuk mencari B barunya, bobot barunya, itu bobot lama ditambah delta bobotnya. Mari kita coba hitung sebentar. Di sini delta W itu ini kan bobot awalnya adalah 0. Kita tambahkan dengan delta W1. Artinya gini. Artinya W baru itu sama dengan W lama ditambah dengan delta W. Nah, bobotnya adalah W lama itu sama dengan 0 dan ditambah dengan delta W1. Delta W1 itu 1 sama dengan
1. Nah, kita tambah hasilnya di sini. Begitupun dengan delta W2, di mana W lama ditambah dengan delta W2, yaitu ini delta W2 dan dia sama dengan 0 ditambah 1 kan 1 ya. Kemudian begitupun dengan bobotnya 1. Proses selanjutnya pun sama, yaitu setelah mendapatkan W baru ini, W baru ditambah dengan delta W yang sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. Sudah. Nah, oke, selanjutnya. Jadi kita kan sudah dapat hasil dari bobot barunya sebelum di perhitungan sebelumnya, yaitu 111. Kemudian selanjutnya kita cari lagi nih bobot selanjutnya, yaitu dengan cara sama seperti sebelumnya, W baru ditambah dengan delta W lama, delta W1. W baru kan muncul nih setelah dilakukan perhitungan, muncul 111. Nah, kita lakukan perhitungan lagi, 1 ditambah 1, W baru, 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 2. Nah, karena kita mencari biner, artinya N artinya sama dengan hasil yang didapat, bobot yang didapat. N itu sama dengan 1 apabila N ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena hasil yang kita peroleh adalah 2, maka hasilnya adalah, karena N lebih besar dari 0 ya, artinya 2, maka hasilnya adalah 1, diubah menjadi 1. Begitupun di sini N sama dengan 1 seperti biasa. Begitupun selanjutnya 1. Oke, langkah selanjutnya pun sama teman-teman ya. 1 yang sama, 1 dan 1. Ini pembuktiannya yang kita lakukan pengujian apakah targetnya benar-benar sesuai atau tidak. Nah, ini hasil perhitungan kita tadi ya, bahwa yang bobot baru yang kita dapat ini ada di mana W1 terdapat bobot 1 semua, kemudian W2 begitu, dan B3 B target bobotnya pun begitu. Nah, kita lihat pengujiannya. Untuk melihat pengujiannya itu kita menggunakan rumus Y sama dengan X1 dan W1 ditambah X2 W2 ditambah bobot. Nah, kita uji di data pertama. Di data pertama ini ada 1 dan 1, ini artinya input 1 dan input 2. Y sama dengan 1 ya. 1 dikali 1, yaitu X1 ini, X1 dikali dengan W1. Kemudian X2 dikali dengan W2 dan bobot dikali dengan bobotnya. Kita hasilnya sama dengan 3, seperti yang dikatakan tadi, bahwa seperti rumus ini, bahwa apabila N yang lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, begitu untuk melakukan perhitungan di data 2, 3, dan 4 teman-teman. Kita lakukan pembuktian apakah benar data 1 ini ya, 1 kalau dalam logika N 1 dan 1, kita pahami dulu bahwa logika N adalah apabila input 1 dan input 2-nya akan bernilai true apabila input 1 dan input 2-nya sama. Kalau ada salah satu inputnya yang berbeda,
maka dianggap false. Kita lihat di sini. Input 1 dan input 2 bernilai 1, maka benar, hasilnya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua. Data 2 1 dan 0. Apabila ada input 1 dan 0, apakah akan nilai true atau false? Ternyata hasil pengujian kita bernilai 1. Maka benar. Kemudian data yang ketiga, 0 dan 1. Input 0, input X-nya 0 dan input X2-nya 1. Di hasil pengujiannya kita peroleh angka 1. Ternyata dalam logika N tidak berlaku. Jadi ada dua perbedaan input. Gitu. Hasilnya false. Ya. Kemudian pengujian data keempat, ada 4, ada 0 dan 0. Hasilnya benar ya. Jika ada false dan false, maka hasilnya true. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari data yang kita uji, targetnya terdapat 3 data yang targetnya sesuai dan satu data yang targetnya tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.